Han Jaemin hidup seperti mimpi. Dia idola K-pop, dipuja jutaan orang. Fans meneriakkan namanya, kamera mengikuti setiap gerakannya. Penghargaan memenuhi raknya. Tapi di balik senyum menawan itu, Jaemin merasakan kekosongan yang menggerogoti. Hari-harinya kabur antara latihan, pertunjukan, dan jumpa fans. Dia mendambakan keaslian di dunia yang penuh kepalsuan. Jaemin merindukan koneksi, tempat berlindung dari sorotan tanpa henti. Suatu malam, kelelahan setelah konser, Jaemin menyelinap keluar dari hotelnya. Dia hanya ingin bernapas. Dia merindukan momen normal, sedikit anonimitas. Mengembara di jalanan Seoul yang ramai, dia tertarik pada sebuah toko buku kecil yang tenang. Aroma kertas tua dan dengungan percakapan yang lembut menenangkan sarafnya yang tegang. Mungkin, hanya mungkin, dia bisa menemukan kedamaian di surga kata-kata ini. Dia tidak tahu, takdir telah menyiapkan pertemuan yang mengubah hidup untuknya. Yu Ahra menyukai kenyamanan tenang toko bukunya. Dikelilingi oleh cerita, dia merasa sangat damai. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seorang selebriti di dalamnya. Ahra memperhatikannya sedang melihat-lihat bagian puisi. Dia tampak berbeda dari sosok mempesona yang dilihatnya di televisi. Pria ini tampak lelah, hampir rapuh. Dia kesulitan meraih buku di rak paling atas. Ahra memperhatikan saat dia meregangkan tubuh, usahanya sia-sia. Tawa kecil keluar dari bibirnya, menarik perhatiannya. Dia berbalik, ekspresi terkejut di wajahnya saat mata mereka bertemu. "Perlu bantuan?" tanyanya. Suaranya lembut namun geli. Dia tampak terkejut, tidak siap dengan sikap santainya. Kebanyakan orang memperlakukannya dengan hormat yang terasa menyesakkan. Tapi wanita ini, dengan mata yang ramah dan senyum lembut, melihatnya hanya sebagai orang biasa. Jaemin merasa tertarik pada kehangatan Ahra yang tenang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol hari itu, membahas penulis dan puisi favorit mereka. Dia terpikat oleh semangat dan kecerdasannya. Ahra melihat melampaui ketenaran, mengenali pria di balik topeng bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jaemin merasa benar-benar dilihat. Pertemuan mereka di toko buku menjadi hal yang biasa. Dia menemukan pelipur lara dalam percakapan mereka, tempat istirahat dari tekanan kariernya. Tawa Ahra mengisi kekosongan yang tidak dia sadari ada. Dia menghargai momen kebersamaan mereka, bagaimana jantungnya berdebar di dekatnya. Dia menyukai kencan ramen larut malam mereka. Tawa Ahra yang menular bergema di restoran kecil itu. Dia menyukai jalan-jalan mereka di sepanjang sungai Han, berbagi rahasia di bawah sinar bulan. Dengan Ahra, dia bisa menjadi Jaemin, pecinta musik, si pemimpi, pria yang merindukan koneksi. Ikatan mereka semakin dalam setiap hari. Jaemin menyadari dirinya jatuh cinta pada Ahra, kebaikannya, kecerdasannya, hatinya yang tulus. Dia ingin berbagi dunianya dengannya, memperkenalkannya kepada orang-orang yang mengisi hidupnya. Tapi ada sebagian dirinya, sebagian besar, yang dia sembunyikan. Ahra mengenalnya sebagai Jaemin, pria yang sering mengunjungi toko bukunya. Dia tidak tahu tentang Han Jaemin, idola yang memikat jutaan orang. Suatu malam, saat berjalan bergandengan tangan, mereka bertemu sekelompok penggemar. Mereka langsung mengenalinya. Mata mereka melebar karena kegirangan. Jaemin membeku, darahnya menjadi dingin saat beban rahasianya menghantamnya. Dia merahasiakan identitasnya, menginginkan hubungan mereka nyata, tidak ternoda oleh ketenarannya. Tapi sekarang, kebenaran telah terungkap, dan dia takut itu akan menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Mata Ahra mencerminkan kebingungan, lalu sebuah kesadaran. Pria yang dikenalnya sebagai Jaemin telah pergi, digantikan oleh bintang yang dilihatnya di layar televisi. "Kenapa?" bisiknya. Suaranya gemetar, dengan campuran emosi yang tidak bisa dia pahami. Dia melihat luka di matanya, rasa dikhianati yang mencerminkan kepanikan yang melonjak dalam dirinya. Ahra merasakan gelombang emosi, kebingungan, pengkhianatan, kemarahan. Dia telah membuka hatinya untuk Jaemin, pria yang tampak begitu berbeda, begitu tulus. Sekarang dia merasa bodoh, tertipu. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" tanyanya. Suaranya campuran antara sakit hati dan tuduhan. Jaemin menatapnya, matanya penuh penyesalan. Dia meraih tangannya, tapi Ahra menariknya, membutuhkan ruang untuk memproses wahyu ini. "Aku ingin mengenalmu," katanya. Suaranya serak karena emosi. "Dirimu yang sebenarnya, bukan versi yang dilihat orang lain. Tapi kau tidak jujur padaku," balasnya, air mata menggenang di matanya. "Kau membangun hubungan kita di atas kebohongan." Bahu Jaemin merosot, beban tindakannya terasa berat.
Dia ingin menjelaskan, membuatnya mengerti tekanan yang menyesakkan di dunianya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, kebenaran lain yang lebih mengejutkan terungkap. Berita tentang pertemuan rahasia Han Jae-min dengan seorang wanita tak dikenal menyebar seperti api. Paparazzi menjadi heboh, berusaha mengungkap identitas wanita yang merebut hati bintang terbesar Korea. Tak lama kemudian kebenaran terungkap. Yu Ahra bukan hanya pemilik toko buku. Dia adalah putri anggota Dewan Yo, seorang tokoh kontroversial yang terlibat dalam skandal politik. Tiba-tiba, kisah cinta mereka menjadi sensasi nasional. Berita utama berteriak tentang kencan rahasia dan agenda tersembunyi. Media menggambarkan Ahra sebagai oportunis, memanfaatkan Jaemin untuk keuntungan politik ayahnya. Penggemar Jaemin terpecah, beberapa mendukung, yang lain marah dengan pilihannya. Tekanannya tanpa henti. Wartawan berkemah di luar toko buku Ahra. Kamera mereka berkedip, pertanyaan mereka tak henti-hentinya. Media sosial menjadi medan pertempuran opini dan tuduhan. Dunia pribadi mereka telah diserbu, kisah cinta mereka dipelintir, menjadi tontonan publik. Jaemin sangat marah. Penggambaran media tentang Ahra adalah salah kaprah tentang wanita yang dikenalnya. Dia baik, penyayang, dan sangat mandiri. Dia tidak pernah peduli dengan ketenarannya atau kedudukan politik ayahnya. Dia ingin melindunginya dari badai, melawan kebohongan. Tapi Ahra menarik diri, kewalahan oleh pengawasan publik. Dia selalu menghindari sorotan, lebih memilih kenyamanan tenang dari buku-bukunya. Sekarang, dia didorong ke dunia kekacauan dan penghakiman. Beban masa lalu ayahnya, beban politiknya, menjadi beban tambahan. Aku tidak pernah menginginkan ini. Akunya suatu malam, suaranya nyaris berbisik. Kehidupan ini, pengawasan ini, menyesakkan. Jaemin memeluknya erat, hatinya hancur mendengar rasa sakit dalam suaranya. Dia mengerti kebutuhannya akan ruang, keinginannya untuk melarikan diri dari tekanan tanpa henti. Tapi dia menolak untuk melepaskan cinta mereka, tidak tanpa perlawanan. Dunia sepertinya bertekad untuk memisahkan mereka. Kegilaan media semakin intensif, didorong oleh rumor dan spekulasi. Agensi Jaemin menekannya untuk mengeluarkan penolakan publik, untuk melindungi karirnya. Ayah Ahra, karena takut akan dampak politik, mendesaknya untuk menjauhkan diri dari situasi tersebut. Mereka berada di persimpangan jalan. Cinta mereka diuji oleh kekuatan di luar kendali mereka. Bisakah hubungan mereka menahan beban opini publik, beban masa lalu keluarga mereka? Jawabannya tidak sederhana. Itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa, kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan cinta yang rela menghadapi badai apapun. Suatu malam, Jaemin menggenggam tangan Ahra. Sentuhannya merupakan janji diam-diam. Aku mencintaimu, katanya. Suaranya tegas, teguh. Bukan karena nama keluargamu, bukan karena jabatan ayahmu. Aku mencintaimu apa adanya. Wanita yang membuatku melupakan dunia luar.